Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini 4 Agustus 2021 sampai dengan besok ya 5 Agustus 2021. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break ya. Break 1 ya, makan siang ya. Jadi 12.59 waktu Indonesia bagian Barat sekarang waktunya ya. Jadi analisa saham untuk hari ini dan besok ya. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama sudah saya bahas, linknya sudah saya masukkan di kolom komentar ya, di kolom deskripsi ya maksud saya ya. Di bawah video ini ada deskripsinya, ada linknya untuk bagian ke-1. Silakan ditonton ya. Untuk 8 saham yang sebelumnya sudah saya bahas. Ini yang 8 saham yang kali ini saya akan bahas langsung ya. Yang pertama saya bahas BRIS ya, BRIS Bank Syariah Indonesia. Jadi ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Yang sudah punya ya, tinggal pasang aja trailing stopnya di 2510 dan 2400 ya. Yang buy on weakness sebelumnya saya sarankan di area 2190 sampai dengan 2200 ya. Dan di area ini ya, saya kotak ini nih ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 2510 dan 2400. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2620 tambah lagi, naik lagi ke atas 2710 tambah lagi, naik lagi ke atas 2760 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout atas 2880, dia akan menguji level 3070 dan 3310. Jadi kalau naik lagi ke atas 2910 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih jelas ya. Sejauh ini dia masih cenderung sideways ya, testing area 2400-an ya, sampai 2510 ini ya. Jadi selama bertahan di atas 2400, saya rasa sih masih cukup bagus ya untuk BRIS ya. Memang dia koreksi sideways ya. Sebelumnya memang ada yang panik ya. Ini kan Pak Sunar ini turunnya banyak sekali gitu. Ya pasang aja trailing stopnya automatic order sudah saya sebutkan ya. Garis-garis yang sudah saya berikan. Nanti kalau dia berhasil rebound lagi, barusan kita buyback ya. Istilahnya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Yang penting kan kalau sudah profit sebelumnya dari bawah ya, ini breakout ya sebelumnya sudah saya sarankan. Kalau sudah profit ya kita lumayan ya, sudah paling nggak sudah amankan profitnya ya. Nanti kalau dia berhasil rebound naik lagi, lanjut lagi ya, kita buyback aja seperti itu ya. Itu kalau kita trading ya. Jadi intinya tinggal fokus saja ke garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Jangan terlalu agresif juga ya, tapi jangan terlalu takut-takut. Berikutnya untuk MSCN, dia berhasil naik ke atas 625, sudah saya sebutkan. Ternyata kok turun lagi Pak Sunar. Apakah ini bakalan turun ke bawah? Nah, masalahnya kita nggak akan tahu ya, karena saya terus terang aja nggak bisa mengatur marketnya ya. Jadi pasang aja trailing stopnya, ini sudah saya sarankan ya, 625, 585. Kemudian yang sudah punya Pak Sunar, bagaimana kalau belum pasang trailing stop? Pasang aja di level 585 dan 550. Kalau yang mau buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu di area sekitar 400 sampai 420. Jadi kalau dia koreksi naik lagi ke atas 420, buy, naik ke atas 440 tambah lagi, naik ke atas 490 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk MSIN ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 700, target price berikutnya adalah 800 ya. Jadi memang testing resisten ya sekarang ini ya. Tinggal fokus saja ke garis-garis yang sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk PRDA ya. PRDA setelah koreksi ya, sebelumnya dia naik tinggi, kemudian dia koreksi berhari-hari dan berminggu-minggu. Nah, Pak Sunar ini mulai rebound. Ini area buy on weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau sudah buy di sini, mau Pak Sunar kena trailing stop 8.000 turun lagi kan. Ya ini bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Atau kalau sudah punya, pasang stop lossnya di 7.500 atau 7.000. Intinya selama di atas 7.000 dia masih memungkinkan naik ke atas 9.000 ke atas ya, bahkan ke 10.000 ya. Ya ada kemungkinan ini masih sideways ya. Terus terang aja kalau mau buy ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 8.000 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 8.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya adalah 9.000, 9.500 dan 10.000. Di sini 9225 adalah high-nya tanggal 12 Juli ya. Jadi kalau mau tambah lagi antara 9.000 dan 9.500 ya silakan tambah di 9225 kalau dia berhasil naik ke atas 9225 ya. Ya kurang lebih cukup untuk PRDA. Nah, berikutnya untuk AGRS. Jadi AGRS sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Bukan karena sudah naik kemudian dibahas Pak Sunar, enggak ya. Ini kan sebelumnya saya sudah bahas 280 ke atas buy, tambah lagi ya kalau sudah punya ya. Kemudian naik lagi ke atas 310 tambah lagi. Loh kok turun Pak Sunar? Ya koreksi masih cukup wajar ya. Selama dia di atas 280 ya. Ini titik breakout sebelumnya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya.
Kalau 310 belum pasang ya, pasang aja di 280 dan 255. Kalau yang mau buy on weakness tetap sama di area 220 sampai 234 itu untuk AGRS. Artinya kalau dia naik ke atas 234 boleh buy, boleh. Kalau naik lagi ke atas 255 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Jadi dari bawah. Kemudian kalau dia yang berani buy high sell higher, mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, misalkan pasang stop lossnya di 280 dan 255. Memang agak jauh ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik lagi ke atas 310 tambah lagi, naik ke atas 350 tambah lagi, target price terdekatnya kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya, di retracement 1,8% di sekitar area 400-an. Kalau dia naik ke atas 400, target berikutnya adalah 460 dan 540. Itu untuk AGRS ya, Bank IBK Indonesia. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana, silahkan cek ya. Oke, berikutnya INPC. Jadi INPC sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Yang rajin nonton, mencatat, dan buy lumayan. Ini sudah saya sebutkan. Sebelumnya memang terlihat seperti membentuk pattern rounding bottom, tapi dia gagal malah memperpanjang ini ya. Jadi kalau dibuat lagi ya, ada kemungkinan mungkin dia sebelumnya seperti ini ya, gagal ya, mungkin dia lebih panjang lagi ya. Jadi intinya dia masih dalam perjuangan untuk breakout ke atas high-nya yang di sini ya, 262 ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 194 dan 186. Yang mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 168 sampai 174. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 174 persen buy. Buy-nya bertahap, naik ke atas 180 tambah lagi, naik ke atas 186 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan antara 218 dan 242. Ini sebelumnya ada yang tanya saya terlalu jauh jaraknya ya. Kalau terlalu jauh saya kasih tambahan garis baru 232. Jadi kalau naik lagi breakout ke atas 232, kalau mau tambah lagi silahkan ya. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang Mas Sunar boleh nggak? Boleh, tapi belinya bertahap aja ya. Volume 2 hari terakhir lumayan bagus. Jadi pasang stop lossnya di 194 dan 186. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 206 tambah lagi, atau berikutnya ya, kalau sudah buy naik ke atas 218 tambah lagi, naik ke atas 232 tambah lagi dan seterusnya. Jadi trading itu mudah, jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Saya nggak bahas mengenai Bandarmologi enggak ya, saya fokusnya di sini pergerakan harganya. Jadi jangan salah paham ya. Hanya karena saya nggak bahas bandar bukan berarti analisa saya nggak akurat, enggak ya. Seperti itu ya. Ini kalau membentuk chart pattern, kalau dia berhasil breakout kenaikannya bisa tinggi ya. Ya minimal ya 320 ya tercapai. 320 dapat terima Mas Sunar ini dari swing high sebelumnya ya. 4 Maret 2021 sebelumnya sempat kena Yuma, kemudian suspended, disuspend ya, kemudian ARB berhari-hari sideways naik. Ini berusaha untuk breakout. Ini kalau kita lihat rounding bottomnya sebelumnya ada 2 ya, 1 2. Jadi resisten 262 ya di sini ya. Itu cukup kuat ya. Hati-hati aja kalau dia gagal bertahan di atas 256 ya. Makanya di sini saya kasih garis 256 untuk pemasangan trailing stop. Kalau dia gagal ya turun di bawah 256, kalau sudah berhasil breakout kemudian dia gagal ya ada kemungkinan turun lagi ya. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 262, nanti di atas 278 tambah lagi, di atas 298 tambah lagi sampai target berikutnya di 320 ya. Dan seterusnya. Ada kemungkinan targetnya ini bisa naik sampai minim ya 400 bisa ya. Kalau dia selama bertahan di atas 262 ya. Ini minimal ya. Ya mudah-mudahan aja lancar, pasang aja trading stop dan stop loss. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, nanti dicek ulang ya. Apakah ada right issue dan sebagainya, akuisisi ya, cek ulang ya seperti itu ya. Saya hanya fokus di analisa teknikalnya. Berikutnya MCOR tiba-tiba naik tinggi Mas Sunar. Nah, kalau sudah punya pasang aja trading stopnya di 188 ya. Stop loss maksimum di 138 ya kalau sudah punya. Kalau belum punya, buy on weakness saya tunggu aja lagi di area 133 sampai 138. Artinya kalau misalnya dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 138 barusan buy. Naik lagi ke atas 148 tambah lagi, naik lagi ke atas 153 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garisnya sudah pernah saya gambarkan ya. Tinggal ikutin aja, naik ke atas 160 tambah lagi, naik ke atas 169 tambah lagi, target price berikutnya adalah 179. Kalau dia berhasil naik ke atas 179, masih bisa naik lagi tinggi sampai 195 ya. Ini untuk MCOR ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BVIX ya. BVIX akhirnya dia breakout ya dari sideways-nya ya. Jadi sudah pernah saya bahas di analisa saham mingguan. Breakout ke atas sini ya, 195 boleh buy ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Naik lagi ke atas 216 tambah lagi ya, atau 212 ya di sini ya. Tapi kok turun lagi Mas Sunar ya. Kalau gagal ya harusnya pasang trailing stop. Jadi garis-garis ini berfungsi untuk pemasangan trailing stop juga ya.
bukan hanya untuk buy up atau average up, tapi kalau dia gagal ya silakan pasang trailing stopnya di bawahnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ya, kalau belum pasang trailing stop ya pasang aja di 195 dan 185. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya memang sideways supportnya di sideways area di 148 sampai 53 ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 185 sampai 178. Artinya kalau misalnya dia koreksi, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 185 barusan buy, naik ke atas 195 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja buy sekarang ya, asalkan pasang stop lossnya di 195 dan 185. Tapi buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 212 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 238 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garisnya ini untuk target price-nya berikutnya di 238. Kalau naik lagi tambah lagi, target berikutnya di 270. Kalau mau tambah lagi ya di tengah-tengahnya di sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya, di 255-an ya, tambah lagi dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil capai lagi di 320 ya untuk basic ya, seperti itu ya. Silakan fokus saja ke price action-nya ya. Jadi yang penting saya tekankan lagi garis-garisnya ini yang perlu diingat ya. Jadi jangan sampai lupa garis-garisnya ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Berikutnya BTPS. Pak sebentar, BTPS sebelumnya memang trennya downtrend ya. Ini sudah saya gambarkan. Loh, hari ini naik tinggi Pak Sunar. Kalau sudah punya bagaimana? Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di area ini ya. Saya gambarkan ya. Yang sudah punya pasang trailing stopnya di 2370 dan di area 2260. Kalau belum buy Pak Sunar, memang saya sebutkan sebelumnya paling amannya tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas 2640 ya. Itu lebih amannya. Sebenarnya dia downtrendnya masih kuat. Ya paling cepat harusnya 2640 ke atas ya. Kalaupun mau copet-copet mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Sedikit aja dulu. Pasang stop lossnya di 2370 dan 2260 ya. Dua level ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2510 tambah lagi, naik lagi ke atas 2640 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 2810 boleh tambah lagi Pak Sunar boleh ya. Target price berikutnya adalah 3090. Kalau dia breakout ya ini seperti saya gambarkan sebelumnya ya. Dia bisa sampai 3540. Seperti itu ya. Jadi kalau buy on weakness itu saya lebih cenderung lihatnya ke atas, jangan lihat ke bawah terus ya. Kalau lihat ke bawah buy on weakness itu kecenderungan nanti kita belinya tangkap pisau jatuh ya. Sahamnya downtrend kamu beli gitu ya. Dia kalau naik, kalau rebound, kalau turun lagi malah parah gitu ya. Jadi kita tunggu konfirmasinya. Kalau dia naik ke atas 2640 persen buy. Mau tulis start ya silakan, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita tambah lagi kalau naik lagi ke atas 2810 tambah lagi, naik ke atas 2890 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BTPS. Jangan khawatir kalau untuk BTPS, jangan takut ketinggalan ya. Jangan takut FOMO, fear of missing out ya. Ciri khasnya BTPS ya. Dia kalau turunnya dalam berhari-hari, berminggu-minggu ya. Dia seperti ini ya, dia mulai turun ya. Dia naik, kemudian turun, naik, turun lagi gitu. Tapi kalau dia naik sudah mulai rebound ya dari bawah ya. Yang mulai 2640 ke atas ya. Dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kita nggak perlu terlalu takut ketinggalan ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Jadi trading saham itu mudah ya. Kalau ada acuannya, kapan tambah lagi kalau naik ya, kapan pasang trailing stop, kapan pasang stop loss. Tinggal 3 kunci aja yang kita harus pakai ya. Sabar yang pertama, yang kedua fokus, ketiga disiplin ya. Jadi kurang lebih gitu aja. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran silakan saran di kolom komentar di bawah deskripsi video ini ya. Jadi silakan komen. Jangan lupa subscribe ya yang belum ya. Kemudian sih apa ya, saya rasa sih sudah cukup ya untuk. Oh ya, ini bagian kedua ya videonya. Kalau belum nonton bagian pertama silakan nonton dulu ya sekalian ya. Kurang lebih sekian. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.